Bismillah. Qala al-muallif hafidhahullah al-fadilatu sadisatu asyrata as-siyamu junnatun minan nar. Keutamaan yang ke-16 bahwa puasa itu menjauhkan pelakunya dari api neraka. Beristidlal penulis dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ishaq bin Nasr, haddatsana Abdul Razzaq, akhbarana Ibnu Jurayj, qala akhbarani Yahya bin Sa'id wa Suhail bin Abi Saleh annahuma sami'a an-Nu'man ibn Abi Ayyash an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifa. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Ishaq ibnu Nasr. Maka Ishaq ibnu Nasr rawi yang ma'ruf dinisbatkan kepada kakeknya. Maka asalnya adalah Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Nasr. Maka bapaknya adalah Ibrahim dan Nasr adalah laqab dari kakeknya. Maka dinisbatkan kepada Ishaq ibnu Nasr, padahal dia Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Nasr. Maka seperti ini kasusnya juga Imam Ahmad, yang mana dia adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, menjadi ma'ruf dengan Ahmad ibnu Hanbal, nisbah kepada kakeknya. Adapun dari segi kedudukan beliau, maka beliau adalah rawi yang pas-pasan, saduq hasanul hadis. Meriwayatkan dari gurunya Abdul Razzaq ibnu Hammam al-Himyari al-Yamani dan Abdul Razzaq as-San'ani dari ahli Yaman al-Himyari. Dan kedudukan beliau imam di tabaqah yang ke-9. Dan Abdul Razzaq ibnu Hammam as-San'ani di kalangan para ulama sebagai imam yang besar, namun tidak sempurna yang namanya manusia. Maka telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu di lecture with Trilonuage bahwa dia terpengaruh dari gurunya Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai, mempunyai pemikiran Syiah. Maka ahlu sunnah harus memilah dan memilih dari guru. Di sini Abdul Razzaq imam muhaddis ahlu sunnah, banyak duduk dengan Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai yang pemikirannya Syiah. Akhirnya dia terpengaruh dengan pemikiran Syiah dari ahli sunnah. Padahal Ja'far ibnu Sulaiman tidak begitu kuat dari ilmu hadis. Namun disebutkan di tarikh bahwa Abdul Razzaq ibnu Hammam terpengaruh li husni sumtihi,
dikarenakan dia akhlaknya mulia. Maka akhlak yang mulia bisa membawa dan menipu dan menjerat manusia kepada pemikiran yang salah. Maka oleh sebab itu kita ahlu sunnah yang mempunyai manhaj yang benar, akidah yang benar, fikih yang benar, ilmu hadis yang benar, maka please ulama, asatidah, masyayikh, ahlu sunnah agar mempunyai akhlak yang mulia. Karena kita diperintah untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhahal hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Perintah dalam dakwah ini pun dipenuhi dengan adab, hikmah, ilmu. Mau'idhahal hasanah, memberikan ceramah-ceramah dengan baik, dengan ilmu, dengan sanad-sanad yang sahih, dan dengan hasanah, penuh kebaikan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jika ada yang berjidal pun jangan ditolol-tololkan, digoblok-goblokkan, tetapi diambil apa yang dia tidak faham, kenapa dia bertanya terus, kenapa dia seakan-akan berjidal, apa syubhat yang ada di kepalanya, dibantah dengan baik. Tidak dasar bodoh, dasar bego, dasar tidak pernah belajar, akhirnya orang lari dari dakwah. Maka jika seandainya kelompok ahlul bid'ah mempunyai akhlak yang baik dan akidahnya rusak dan fikihnya rusak, namun bisa menyebarkan kebid'ahannya dengan akhlaknya, maka kita ahlu sunnah lebih berhak untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Maka kelompok ahlul bid'ah dari as-sufiyah ataupun kelompok dari jama'atut tabligh, maka mereka akhlaknya baik. Basyasatul wajah, assalamualaikum, apa yang bisa saya bantu? Namun akidahnya, dakwahnya, hurud yang bid'ah dan sebagainya, maka itu tertutupi dan manusia bisa terbawa dikarenakan akhlak yang baik. Maka inilah yang menjadi perhatian bagi kita dai ahlu sunnah, agar mulai dari sekarang belajar dengan dakwah yang penuh hikmah, dengan akhlak yang baik, tidak arogan dalam berdakwah. Dan Nabi Muhammad SAW sering menasehati dai-dainya, yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Maka permudahkanlah kepada kaum muslimin dan jadikanlah kaum muslimin cinta kepada manhajnya, cinta kepada kelompok yang ada dari ahli sunnah. Tidak mentang-mentang salafi ahli sunnah kemudian arogan, bahkan membela diri di saat arogan. Kenapa dakwah kamu seperti itu dan kamu arogan? Nggak apa-apa, yang penting manhaj. Yang penting di belakang kita Syekh Robi, Syekh Ubaid, Syekh dan sebagainya. Maka bukan seperti itu. Al-ibrah dalam berdakwah dengan lemah lembut, dengan penuh ilmu dan penuh hikmah. Maka di sini kembali kepada masalah Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai, dia rawi yang pas-pasan. Maka Abdul Razak kenapa mengambil ilmu dari dia? Karena akhlaknya baik. Sehingga terbawalah pemikiran Asy-Syiah. Adapun dari segi kedudukan dia imam muhaddis di zamannya. Dan telah datang kepadanya imam dunia dari berbagai negeri. Imam Ahmad dari Irak dan temannya Ishaq ibn Rahawayh dari Iran datang ke Yaman. Dan begitupun Ali ibnul Madini, Hayatul Wadi, yang ditakuti oleh Imam Al-Bukhari, berkata, mastasghartu min syaikhi illa Hayatil Wadi. Aku tidak merasa kecut dan kecil dari guru-guruku yang 1000 guru
Imam Al-Bukhari. Tidak merasa kecut karena dia berada di atas guru-gurunya dari segi hafalan, dari segi hadis. Kecuali ular derik padang pasir ini. Dia sangat pandai dari ilmu hadis dan ilmu penyakit hadis. Dan dia berguru kepada siapa? Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani dan para ulama yang lainnya. Maka sudah sering kita sebutkan, maka tidak butuh kita untuk membahasnya lagi. Kemudian meriwayatkan Abdul Razak dari Ibnu Juraid. Dan Ibnu Juraid di sini pun sering kita ulang, Abdul Malik Ibn Abdul Aziz. Dia seorang alim ulama yang sangat kuat sekali ilmunya. Dan dia dikarenakan belajar dengan Atha Ibnu Abi Rabah di riwayat 18 tahun, di riwayat 20 tahun, maka ini menjadi pendalilan bagi kita. Barang siapa yang ingin sukses menuntut ilmu, bukan menuntut ilmu 1 tahun pindah pondok, menuntut ilmu 6 bulan pindah pondok, pindah ustadz, maka bagaimana akan menyelesaikan kitab dengannya? Bagaimana akan menyelesaikan ilmu-ilmu yang ada pada ustadz tersebut? Setahun keluar, pindah lagi pondok, belum selesai muqarrar, belum selesai program pembelajaran, sudah pindah lagi. Maka di sini Ibnu Juraid belajar dengan Atha Ibnu Abi Rabah, tabi'i yang paling berilmu dari ilmu manasik haji dan umrah. Maka akhirnya Ibnu Juraid menjadi imam yang agung. Namun manusia tidak sempurna. Al-kamalu lillah, kesempurnaan hanya diberikan untuk Allah. Maka dia dengan keagungan ilmu yang ada terjatuh dan terpuruk dikarenakan mencintai tadlis. Dan tadlis itu penyakit, di mana dia yatashabba bima la yu'ta. Dia merasa kenyang dari bukan yang haknya. Dia mengatakan an fulan padahal tidak mendengar dari gurunya. Biar disangka oleh muridnya dia adalah gurunya, padahal bukan gurunya. Maka tadlis Ibnu Juraid sangat buruk. Disebutkan oleh para ulama, tadlis Ibnu Juraid shibhurih, bagaikan angin. Bahkan Imam Ad-Daruqutni mengatakan asyarut tadlis Ibnu Juraid. Seburuk-buruknya tadlis Ibnu Juraid dari para mudallisin. Yang mana dia itu mentadlis dari rawi-rawi yang dhaif, dari rawi-rawi yang majhul. Namun di sini kelebihan dari Imam Al-Bukhari, dia meriwayatkan dari Ibnu Juraid dengan haddatsana, akhbaroni. Maka di sini terangkat penyakit tadlis dari Ibnu Juraid. Maka dia meriwayatkan akhbaroni Yahya bin Sa'id. Lalu siapa Yahya ibnu Sa'id? Yahya ibnu Sa'id banyak. Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, Yahya ibnu Sa'id Al-Umawi. Dan yang diinginkan di sini Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Dan dia imam thiqatun sabtun. Disebutkan oleh para ulama seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, dia asbatun nas, paling kuat dari periwayatan. Berkata An-Nasa'i thiqatun ma'mun. Dan telah kita lewati tidak jauh tentang tarjimah beliau ini. Biodata ini telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu. Kemudian digabungkan di sini wa, maknanya
Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Yahya ibnu Sa'id al-Ansari dan Suhail ibnu Abi Saleh. Maka Suhail ibnu Abi Saleh, dia adalah anaknya Abu Saleh As-Samman yang bernama Dakwan As-Samman, penjual minyak. Adapun bapaknya dia rawi yang ma'ruf